Selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa? Fantastis? Yes, yes, yes. Sebelum kita mau masuk ibadah, kakak mau ingetin kalau kita sekarang sudah ada ibadah offline loh. Siapa di sini yang kangen dengan kakak-kakak dan teman-teman sekolah minggunya? Nah, kita bisa datang ke sekolah minggu ya. Yuk, yuk, yuk. Adik-adik, sekarang kita mau masuk ibadah. Mari kita bersaat teduh sejenak untuk menyiapkan hati dan pikiran kita. Amin. Mari kita mulai ibadah kita dengan bernyanyi lagu Kami Puji dengan Riang. Kami puji dengan riang. Yuk kita sama-sama bernyanyi ya. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Inang pasti semuanya sehat kan? Inang yakin itu, karena itu kita semua sudah mempersiapkan diri untuk ibadah dan sudah mempersiapkan Alkitab. Tapi sebelumnya kita terlebih dahulu berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Oke, kita membuka Alkitab kita, yaitu yang tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika, 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 8 sampai ayat 11. 1 Tesalonika 5 ayat 8 sampai ayat yang 11. Inang akan membacakan, kita ikuti. Di dalam perikop berjaga-jaga. Tetapi kita yang adalah orang-orang Asia, baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman dan kasih, dan bertopangkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Kristus Yesus, ini dikatakan kalau kita melihat dengan judulnya, yaitu berjaga-jaga. Kenapa dikatakan berjaga-jaga? Berarti ada sesuatu hal yang diwaspadai. Itu sebabnya dikatakan berjaga-jaga. Kalau dikatakan berjaga-jaga di sana, berarti kita harus juga waspada. Dikatakan tadi dalam pembacaan firman Tuhan, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar. Dikatakan di sini kita ini anak orang-orang siang, berarti kita adalah anak-anak Allah.
Yang siang itu, anak terang itu berarti melakukan yang baik. Dan yang malam berarti karena gelap itu adalah yang melakukan ketidakbenaran. Maka dikatakan di sini bahwa karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus sudah mati demi menebus kita orang yang berdosa. Maka Allah memberikan kepada kita keselamatan. Tetapi supaya kita mendapat keselamatan itu, kita harus mempunyai iman. Iman itu apa? Memang kalau kita baca di dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan iman itu adalah kita tidak pernah bertemu dengan Allah, tetapi kita yakin bahwa Allah itu ada, Yesus itu ada. Maka iman itu dibuktikan, kita tidak pernah melihat tetapi kita yakini, kita percayai bahwa Yesus itu ada. Makanya tadi dikatakan Allah tidak pernah menimpa atau merancang yang kecelakaan kepada kita, tetapi merancang keselamatan. Itu sebabnya dikatakan tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Tuhan kita. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus, karena ini dikatakan adalah gambaran parusia atau akhir zaman. Itu sebabnya dikatakan kita harus berjaga-jaga. Banyak penganiayaan yang dialami oleh anak-anak Tuhan, yang dialami oleh pengikut-pengikut Tuhan, tetapi Tuhan tidak membiarkan kita ditimpa oleh yaitu penganiayaan tadi. Itu sebabnya Yesus memberikan keselamatan kepada kita. Ketika Yesus memberikan keselamatan itu kepada kita, maka kita harus buktikan itu di dalam kehidupan kita. Bahkan dikatakan yang sudah mati untuk kita, Yesus itu sudah mati untuk kita, karena kita ini adalah orang berdosa. Kita tidak bisa hidup damai lagi, selamat lagi kalau Yesus yang kita sembah itu tidak datang ke dunia itu. Makanya dia mati demi kita, bangkit demi kita, supaya kita memperoleh keselamatan yang kekal. Itulah kasih Allah itu. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal, dan kita harus merayakan bahwa Yesus itu datang ke tengah-tengah dunia ini memberikan kepada kita sukacita. Tetapi sebelumnya itu kita harus hari Minggu tanggal 20 itu adalah dikatakan akhir tahun gerejawi. Di sanalah kita akan mendengarkan nama-nama jemaat HKBP yang meninggal. Itu mengingatkan kita bahwa kita ini juga akan meninggalkan dunia ini. Karena itu dikatakan supaya kita memperoleh keselamatan itu, kita harus mempunyai iman yang teguh. Itu sebabnya tadi katakan berjaga-jagalah, waspadalah, supaya ketika Tuhan itu datang kita sudah didapatkannya setia. Kita tidak lagi terkejut. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberikan kepada kita yaitu satu pesan yang luar biasa, supaya kita anak-anak Tuhan, anak-anak yang sudah diselamatkan itu hidup di dalam yaitu keselamatan. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus, Inang yakin dan percaya kita semua ini adalah anak terang. Kalau kita anak terang berarti kita melakukan yang dapat membahagiakan teman-teman kita, membahagiakan diri kita, bahkan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Maka dikatakan karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Itulah citra seorang anak Tuhan, saling membangun, bukan saling membenci. Kita saling mengingatkan, saling mendoakan, bukan saling membenci atau menjauhi satu sama lain, tidak. Tetapi karena anak-anak terang itu tadi harus memberikan juga contoh teladan kepada teman-teman kita. Kalau ada teman-teman kita yang kita katakanlah dulu dia mempunyai pergumulan masalah, maka kita ini harus
mendorong dia, mendukung dia, memberikan semangat kepada dia supaya dia tetap semangat. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Walaupun kita banyak mengalami, pada saat ini kita mengalami banyak beban, tetapi ingat bahwa Yesus yang kita sembah itu tidak membiarkan kita terpuruk dalam kesedihan. Itu sebabnya Yesus itu datang supaya kita, anaknya, dapat menerima atau sudah didapatnya kita setia. Karena apa? Karena kita sudah melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Adik-adik yang dikasihi Kristus, maka melalui firman ini kita selalu diingatkan sebagai anak sekolah minggu harus memancarkan kasih dalam hidupnya. Orang yang sudah menerima Yesus dalam hidupnya harus melakukan kasih, membuang kebencian, membuang ego, membuang iri hati, tetapi hidup saling berdampingan satu sama lain karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan kita. Amin. Sebelumnya kita tetap menjaga kesehatan kita karena pada saat ini juga COVID belum berlalu. Inang yakin dan percaya supaya kita terhindar dari COVID-19, kita tetap menjaga diri dan tetap berdoa. Oke, kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga buat firman yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah Engkau memberkati firman itu supaya kami semua anak-anak sekolah minggu menjaga waspada supaya kelak Tuhan datang kami sudah siap siaga di dalam hidup kami. Karena Yesus yang kami sembah sudah memberikan keselamatan. Biarlah Engkau tumbuhkan iman percaya anak-anak sekolah minggu supaya mereka tetap menunjukkan citra jati diri mereka sebagai pengikut Kristus yang memancarkan kasih kepada setiap orang. Karena mereka juga Tuhan adalah anak-anak-Mu, bantu mereka di dalam hidup mereka. Demikian juga berkati setiap orang tua anak-anak sekolah minggu supaya mereka terus Tuhan mendampingi anak-anak sekolah minggu di dalam sekolah minggu. Dan kami yakin guru-guru sekolah minggu juga Engkau berkati semuanya supaya mereka tidak jemu-jemu untuk melakukan pengajaran yang terbaik kepada anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Bapa, ampuni kami dari segala dosa kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Nah, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Sebagai wujud rasa syukur kita, mari kita mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi lagu Goklas Niroha. Adik-adik yang ingin mengumpulkan persembahan, adik-adik bisa transfer lewat rekening di bawah ini ya. Ayo kita sama-sama bernyanyi.